إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المؤمنين رحمني الله وإياكم جميعا. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan kepada para sahabat tentang seorang pezina dari kalangan Bani Israel. Dia melihat seekor anjing yang kehausan. Fanaza'at muqaha fasaqathu atau fasaqat lahu faghufira laha bihi. Wanita ini kemudian merasa iba dengan anjing yang kehausan tersebut. Maka dia melepaskan sepatunya. Dia mengambil air dengan sepatunya, kemudian dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan faghufira laha bidzalik. Wanita tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya tersebut. Para ulama menjelaskan di antara sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita ini, padahal dia sudah melakukan dosa yang sangat besar sekali, dosa yang keji. Sebabnya, salah satu sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat Asy-Syakur. Asy-Syakur, Allah tabaraka wa taala maha mensyukuri hambanya. Allah tabaraka wa taala maha berterima kasih. Subhanallah. Begitu agungnya Allah tabaraka wa taala. Dia yang menciptakan hamba, dia yang menciptakan segenap makhluk. Dia yang memberikan nikmat dan anugerah kehidupan kepada makhluk tersebut. Dia yang memberikan petunjuk, dia yang memberikan ilmu. Dia juga yang memberikan taufik kepada hambanya untuk bertaubat dan beramal saleh. Dan dia juga yang memberikan pahala serta ganjarannya. Dan dia yang memasukkan hambanya ke dalam surganya. Sejauh mata memandang, yang dilihat oleh hambanya adalah kenikmatan. Dan itu adalah kenikmatan yang abadi. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala maha bersyukur, maha berterima kasih kepada hambanya yang baru saja melakukan amal saleh yang sepele, yang sangat kecil, tidak sebanding dengan nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala yang tanpa batas, dunia dan akhirat. Ini salah satu makna nama Allah Tabaraka wa ta'ala, Asy-Syakur. Dan nama ini disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa tempat.
in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kalian melakukan kebajikan, beramal saleh dengan harta kalian, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjarannya di dunia maupun di akhirat. Tanda betapa Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih. Padahal yang memberikan harta tersebut adalah Allah. Padahal yang memberikan taufik seorang hamba untuk berinfak di jalan Allah adalah Allah juga. Namun dia berkenan untuk membalas kebajikan tersebut, sekalipun hanya sedikit, Allah membalasnya berlipat ganda. Yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum, dan Allah berkenan untuk mengampuni hamba tersebut sekalipun dia sudah melakukan dosa dan kemaksiatan, karena Allah Maha bersyukur, Maha berterima kasih atas kebaikan yang dia lakukan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala dialah asy-syakur, yang maha mensyukuri perbuatan hambanya, maha berterima kasih. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Dan itulah di antara makna asy-syakur. Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membalas kebaikan atau amal saleh yang dilakukan oleh hambanya, sekecil apapun itu. Disebutkan bahwasanya Allah berkenan memasukkan seorang laki-laki ke dalam surga. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan laki-laki tersebut yataqallabu fiha, berguling-guling di dalam taman surga, menikmati kenikmatan surga. Gara-gara dia pernah menyingkirkan ranting pohon yang berduri. Dia menyingkirkannya agar orang-orang beriman tidak terganggu. Amal yang mungkin sepele di mata kita, kecil, tidak seberapa, namun dia besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mana asy-syakur, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan hambanya sekalipun hamba tersebut kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tidak melupakan kebaikan setiap makhluk, sekalipun makhluk tersebut kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha bersyukur, Maha berterima kasih. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dunia kepadanya atas kebaikan yang pernah dia lakukan. Kalau seorang kafir misalkan pernah melakukan kebaikan, Allah akan berikan balasannya di dunia, dan Allah akan memberikan balasan yang sempurna. Wahum fiha la yubkhasun, dan sama sekali mereka tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka sedang memusuhi Allah, padahal mereka sedang menghina Allah tabaraka wa ta'ala dengan kekafiran dan kesyirikan mereka. Saking Allah Subhanahu wa ta'ala asy-syakur, maha berterima kasih atas kebaikan yang dilakukan hambanya. Di antara makna asy-syakur, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas satu kebaikan hambanya, Allah balas dengan beragam kebaikan-kebaikan yang lain. Boleh jadi kita berinfak hari ini dengan infak yang mungkin kita anggap receh, sepele. Namun boleh jadi dengan itu, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita, merahmati kita, memberkahi harta kita yang lain, mengobati kita, menyembuhkan sakit kita. Boleh jadi dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Ini wujud terima kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, di antara makna asy-syakur, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan dan amal soleh hambanya, memberikan pahala atas ibadah yang dilakukan oleh hamba, padahal Allah tidak butuh kepada amal soleh dan ibadah hamba tersebut. Allahu Akbar. Lau anna awwalakum wa akhirakum
wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, andai kata kalian semua wahai segenap makhluk jin dan manusia, yang pertama dan yang terakhir, semua jin dan manusia yang pertama dan terakhir berkumpul, dan kalian semua berada di atas keimanan dan ketaatan orang yang paling bertakwa di muka bumi. Andai kata semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, semua jin dari yang pertama sampai jin yang terakhir, mereka semua beriman dengan keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Sama sekali itu tidak menambah kerajaan dan kekuasaanku. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada amal soleh kita, tidak butuh kepada ibadah kita. Wa may yashkur fa innahu yashkuru li nafsihi fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur pada hakikatnya dia bersyukur untuk kemanfaatan dirinya sendiri. Siapa yang beramal soleh, amal soleh itu akan dia rasakan sendiri manfaatnya. Adapun Allah tidak butuh kepada hamba. Demikian Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, zat yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih. Maka seharusnya jamaah sekalian yang dimakan Allah tabaraka wa taala, jika kita telah mengenal Allah, salah satu di antara nama dan sifatnya adalah Asy-Syakur, maka jangan pernah kita meremehkan amal soleh sekecil apapun itu. Jangan pernah remehkan amal soleh sekedar tersenyum di hadapan kedua orang tua. Mungkin itu kita anggap remeh dan sepele, namun itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalasnya berlipat ganda. Sekedar menuntun tangan orang tua kita, jangan dianggap remeh. Itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang ada di kantong kita hanya 1.000 rupiah, infakkan di jalan Allah, akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha bersyukur dan maha berterima kasih. Dan boleh jadi karena sebab itu Allah mengampuni dosa kita, memberkahi anak keturunan kita. Boleh jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المؤمنين رحمني الله وإياكم جميعا. Para ulama kita mengatakan, "Faman kana billahi a'raf, kana minhu akhwaf, wa bihubbihi aqrab, wa an ma'siyatihi ab'ad, wa fi raja'i rahmatihi atlab." Siapa yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang paling mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka dialah hamba yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling takut kepada Allah. Beliau adalah rasul dan nabi yang paling khasyah, yang paling dekat kepada Allah karena beliau adalah manusia yang paling berilmu tentang Allah. Siapa yang ingin merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menjadi orang yang berilmu tentang Allah tabaraka wa taala. Siapa yang paling mengenal Allah, maka dialah yang paling dekat kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yang paling jauh dari kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan dia akan jadi orang yang paling berharap dan paling besar mendapatkan harapan rahmat Allah Tabaraka wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ilmu yang bermanfaat untuk selalu mengenalnya, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran maupun As-Sunnah,
berdasarkan pemahaman yang sahih, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan para ulama yang mengikuti mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.